pagi. Meskipun sudah siang, semangatnya semangat pagi ya. Kenapa sih semangat pagi orang-orang itu ya? Kita jadi ikut-ikutan semangat pagi, semangat siang nggak ada ya. Iya. Hari Jumat ya, alhamdulillah dipertemukan lagi dengan hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Jumat berkah, semua hari berkah, hari Jumat tambah berkah insya Allah, amin. Mudah-mudahan rezekinya lancar semua, dipermudah semua urusan, segala urusan teman-teman. Aku mau bahas tentang ngambil keuntungan dari jualan material bahan bangunan ya, atau bukan material aja sih, wis pokoknya produknya yang ada di toko bahan bangunan, di toko bangunan gitu. Berapa, gimana caranya? Dulu aku awal-awal juga nggak tahu ya berapa ngambil keuntungannya, masih bingung gitu kan. Awal-awal itu tanya sama mas-mas sales, mas ini biasanya dijual berapa, ngambil keuntungannya berapa gitu. Tapi sebenarnya mau ngambil keuntungan berapapun ya, asal masih dalam tahap wajar. Gimana Pak Toto? Apa? Oh, nggih sekedap. Nggih. Ini sebentar ya. Nah, bikin surat jalan dulu buat ambil semen di gudang. Di gudangnya semen Padang. Dosa mantu bayar jangan dulu. Halah, sampun. Sing sedoso langsung diantaraken teng wingking nggih. Pak namine Pak Suyut. Nggih. Nggih. Enaknya kalau toko itu lokasi kita di kota, jadi deket dari gudang-gudangnya distributor. Meskipun kita nggak stok banyak nggak apa-apa, kalau kurang bisa ngambil ke gudang gitu. Asalkan telepon dulu ke mas-mas salesnya. Ya tadi nyampe ngambil keuntungan ya, keuntungan sharingnya, apa namanya, sharing bukan sharing ya, keuntungannya dari jualan produk-produknya toko bahan bangunan. Sebenarnya berapapun mau ngambil itu juga terserah kita ya penjualnya, asal masih dalam tahap wajar gitu ya, yang diperbolehkan dalam Islam gitu ya, enggak 2 kali lipatnya atau apa full dari apa harga ambilnya, harga dari produsennya ya, dari distributornya. Kalau ada beberapa macam teman-teman, kalau barang-barang yang fast moving seperti semen, besi itu maksimal ngambil itu 7,5%. 7,5% itu pun sudah tinggi ya. Karena kalau semen sama besi itu, barang-barang yang fast moving itu memang ngambilnya nggak banyak. Di toko-toko lain pun seperti itu. Karena kalau nanti kalau kita terlalu tinggi, pelanggan kita banyak yang memilih ke toko lain yang lebih murah ya. Misalkan kayak semen misalkan semen satu saknya ngambilnya 36.500,
Jadi kita berapa ngambilnya? Ngambilnya kalau 36.500, kalau 5% itu berapa teman-teman? 38 sekian ya, 38 berapa gitu. Nah itu kita bolehlah ngambil untung kita jualnya di harga 38.500 misalkan. 38.500 itu sudah murah lah, sudah termasuk murah gitu. Boleh nggak kita jual harga 45 misalkan? Boleh aja teman-teman, boleh harga 45. Tapi teman-teman juga harus survei ya ke toko lain atau tanya ke mas-mas sales. Kadang itu sales itu menyarankan, misalkan kita jualnya 45, ya nggak apa-apa, asalkan itu masih ini ya, apa, nyaman atau aman buat toko kita, ya nggak apa-apa. 45 itu wajar-wajar aja, kan cuman berapa persennya, itu nggak sampai 50% dari harga kan ya. 45 oke. Kalau itu nggak ada komplain dari pelanggan, lancar, ya alhamdulillah itu apa ya, keuntungan kita gitu. Tapi kalau di kota-kota kayak di Lumajang ini, yang di kotanya itu kalau dijual harga segitu itu udah nggak bakal laku teman-teman, bener deh. Harga 45 itu udah jauh, itu nggak bakalan laku. Kalau ngambilnya misalkan 36.500 misalkan gitu. Beda lagi kalau di daerah pelosok. Kalau di daerah agak pelosok itu biasanya itu aman, karena orang-orang di daerah tersebut nggak terlalu paham, nggak terlalu ngerti harga. Jadi harga berapapun selama itu wajar, pasti laku aja. Kalau di daerah agak masuk ke dalam, agak pelosok gitu ya. Kalau di kota udah jangan coba-coba, itu pasti banyak perbandingannya, karena di kota itu jarak antara satu toko dan satu yang lain itu nggak jauh. Setengah kilo sudah ada toko lagi, setengah kilometer ada toko lagi gitu. Jadi banyak pilihannya gitu ya, kayak di pasar gitu ya, banyak pilihannya. Kalau di desa itu pilihannya nggak banyak, toko bahan bangunan itu biasanya jaraknya jauh, jadi mereka pasti belanjanya ya mana yang deket aja gitu ya. Kalau jauh-jauh nggak usah yang jauh-jauh, ambil aja yang deket gitu. Mau ngambil untung 10%, 15% masih oke, masih boleh ya, masih boleh, masih wajar itu. Yang fast moving biasanya 5-10% itu udah mentok, udah kalau di kota. Kalau di desa aman lah, apa kata teman-teman lah gitu ya. Itu semen sama besi yang fast moving biasanya Pak Tukang, Pak Mandor itu selalu ngikuti harga semen dan besi. Jadi teman-teman hati-hati ya, pasti ditawar. Kalau ketinggian kok mahal gitu. Kadang kalau kita terlalu tinggi naruh harga, mereka nggak berani nawar gitu. Mending nggak usah, kayak kita juga kalau belanja kan gitu kan ya. Kalau terlalu mahal, nggak usah ditawar. Terlalu tinggi mau nawar berapa gitu kan ya. Nah, gitu. Beda lagi kalau misalkan yang barang-barang slow moving kayak gergaji, terus apalagi kayak skop pasir, cangkul, itu boleh 10% sampai 15% kalau di daerah kota gitu ya. Di daerah desa, di desa agak dalam, jaraknya antara satu toko dengan yang lain itu jauh, aman. Perbandingan jarang lah mungkin ya orang bandingkan dengan toko yang lain, karena jaraknya biasanya agak jauh gitu. Kalau di kota udah wes nggak bakal laku ya. Kalau fast moving tadi, terutama semen sama besi, 5-10% maksimal, 7,5 lah, 7,5%. Kalau yang slow moving boleh 10-15% dari harga kita ngambil ya, dari mas-mas sales gitu. Yang paling banyak keuntungannya itu yang enak ini bagian atap ya, karena
peratapan ini jarang ganti kan, maksudnya apa ya, nggak banyak butuhnya, jadi jarang orang order terus menerus kalau untuk atap gitu, misalkan kayak baja ringan terus plafonnya gitu. Beda lagi sama semen dan besi. Kalau untuk baja ringan untungnya, apalagi yang spandek ya, alhamdulillah bisa agak tinggi daripada yang lain, bisa kita ambil 15% dari kita ngambil dari mas-mas salesnya ya. Ngomongnya belepotan lah pokoknya gitu lah ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komen di kolom komentar. Jadi untuk barang-barang slow moving itu 10-15%. Kalau yang fast moving itu 5-10%. Beda lagi itu untuk di kota. Kalau untuk di desa beda lagi, terserah teman-teman mau ngambil berapapun, itu haknya penjual. Mau ngambil untung berapapun itu haknya penjual, selama dalam batas wajar ya, nggak aneh gitu ya. Misalkan masa mau jual semen Singa Merah yang umumnya harganya maksimal misalkan 45, itu misalkan yang paling tinggi sudah 45, kita mau jual 50.000 nggak bakalan laku ya, udah nggak bakalan laku itu. 45 itu pun di desa, maksudnya di pelosok. Kalau di kota di bawah 45 gitu, kalau di Lumajang ya. Oke, apakah ada pengalaman atau nggak tahu ya kalau di tempat-tempat lain? bisa disurvei dulu di toko-toko lain, karena memang tiap toko itu dapat harga dari mas-mas sales itu berbeda teman-teman, nggak sama. Ada yang sama, ada yang enggak, ada yang sesuai price list dari kantor, ada yang menurut quantity. Jadi quantity semakin banyak, kita semakin dapat harga lebih murah lagi gitu, dipotong lagi harganya, ada diskon tambahan lagi. Nah itu kita bisa ngejar. Kalau misalkan kita ordernya banyak, dapatnya murah, bisa ngambil untungnya lebih banyak lagi, disesuaikan dengan toko-toko sekitar toko kita gitu. Oke. Nah yang penting nggak usah khawatir. Kita tanya mas sales, bisa mas dijual berapa kira-kira gitu. Misalkan mas sales dijual antara segini dan segini mbak, bu, mas gitu ya. Atau kalau kita pede ngejual berapapun ya nggak masalah ya, kita terserah kita. Mungkin itu dulu, mohon maaf ya kalau ngomongnya mungkin belepotan kalau ada yang nggak bisa dipahami boleh ditanyakan. Ini menurut pengalaman aku yang baru beberapa tahun aja, nggak tahu kalau misalkan dari teman-teman yang pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, berpuluh-puluh tahun beda lagi. Karena kalau Chinese itu biasanya tokonya itu sudah generasi yang kedua, yang ketiga gitu ya, toko-toko besar itu. Kalau toko-toko baru seperti aku ini yang baru merintis ya, beginilah, sesuai kemampuan dan dengan tanya mas-mas sales itu tadi. Itu mungkin segitu dulu hari ini. Selamat hari Jumat Mubarak. Semoga teman-teman bahagia selalu, sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.